Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang, selamat beribadah di ibadah online Gereja GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, Tuhan Yesus senantiasa melindungi, menjaga kita dan memberkati kita senantiasa. Mari kita siapkan hati kita, tanggalkan segala pergumulan, masalah, rintangan dan apapun juga. Mari pada saat ini kita bersama-sama beribadah kepada Bapa kita, kepada Yesus Kristus. Mari kita naikkan segala pujian, syukur, sembah kita hanya bagi Dia. Karena Dia yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami datang untuk menyembah Engkau Allahku. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Engkau Yesus Kristus. Pujian sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan.
dalam namamu Yesus. Haleluya. Amin. Mari puji Dia, kita eluk-elukan Dia. Allah yang bangkit, Allah yang hidup, yang naik ke surga, mencurahkan kuasa Roh Kudus di atas hidup kita. Haleluya. Selamanya Kau tetap Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami bisa sehat, kami kuat, kami bisa melayani Engkau. Itu semua karena anugerah Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Biarlah hidup kami ini terus menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biar hidup kami terus bersekutu intim dengan Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan seumur hidup kami. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu,
Kami ada karena kasih setiamu. Kami ada hanya untuk menyembahmu. Benar, Yesus. Hanya untuk menjadi penyembah. Kau yang layak untuk ditinggikan, Kau yang layak untuk diagungkan, Kau layak menerima segala kemuliaan. Kau Tuhan yang telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dimanapun umatmu sedang mengikuti ibadah live streaming ini, Roh Kudus ada bersama mereka. Roh Kudus yang melawat, Roh Kudus yang memulihkan, Roh Kudus yang menyembuhkan, Roh Kudus yang memperbaharui setiap kami. Berbicara Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dari kami Tuhan. Tidak ada hal yang kami rindukan melebihi pribadi-Mu Tuhan. Roh Kudus, lawat umat, lawat setiap kami. Kami rindu pribadi-Mu lebih dari apapun juga. Kami rindu pribadi-Mu lebih dari siapapun juga. Pulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami Tuhan. Jangan sembunyikan. Buka mata kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah ini, nikmati hadirat Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan. Buka mata hati dan pikiran kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami.
kami melangkah tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Kami sadar tanpa Engkau hidup kami hanyalah sebuah kesia-siaan. Tanpa Engkau semua yang kami lakukan hanyalah sebuah kesia-siaan. Biar Roh itu yang menuntun setiap kami. Roh Kudus, pulihkan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami percaya dimanapun umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini, Engkau melawat mereka. Engkau melawat mereka. Engkau menyembuhkan mereka. Engkau yang memerdekakan mereka. Engkau yang menolong setiap mereka. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu. Buka rahasia firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang mengikuti ibadah live streaming ini, saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh membuka hati, kita sungguh-sungguh datang dengan hati yang menyembah, dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, saya percaya saat itu Tuhan akan memuaskan kita. Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan yang memerdekakan kita. Dan Tuhan juga yang menyembuhkan kita. Bersyukur kita bisa lalui sepanjang bulan Juli dan hari ini kita memasuki bulan Agustus. 1 tahun 7 bulan lebih kurang kita lalui pandemi COVID-19 ini. Kalau saudara dan saya ada sampai saat ini, kita masih sehat, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, kita masih bisa melayani Tuhan, kita masih bisa bekerja, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu semata-mata karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan kalau kita masih ada sampai saat ini, itu artinya Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan lewat hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita sepanjang bulan Agustus ini adalah refresh, disegarkan. Mungkin banyak dari antara kita sudah mulai merasa keletihan, saudara. Letih, jenuh. Mungkin tidak sedikit yang sudah mulai putus asa. Merasa hidup ini sudah tidak berarti lagi. Kita rindu supaya di bulan ini kita mengalami kesegaran kembali. Kita minta supaya Tuhan segarkan kita, sehingga kita masih bisa melihat dengan jelas rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita masih bisa melihat dengan jelas kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saat kita tadi menyembah, tiba-tiba jiwa saya berteriak dan menjerit di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, jangan sembunyikan pribadimu dari kami.
Jangan sembunyikan kehendak-Mu dari kami. Bukakan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan dan kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi, saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan yang akan memampukan kita melalui setiap masa-masa sulit itu. Pada hari ini subtema kita disegarkan dalam keheningan. Disegarkan dalam keheningan. Refresh in silence and solitude. Refresh in silence and solitude. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita, satu ayat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35. Injil Markus pasal 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia, Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sekali lagi saya baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang punya mesin, apakah itu mesin pabrik, apakah itu mesin mobil, ada waktu-waktu tertentu mesin ini harus di-refresh, saudara. Harus disegarkan agar performa mesin ini tetap prima. Mesin mobil misalnya, mungkin sekali sebulan mobil kita bawa ke bengkel, kita bawa ke dealer. Supaya apa? Di-refresh. Sepanjang bulan kita sudah pakai untuk bekerja, untuk aktivitas, supaya mesin ini bisa tetap sehat, supaya mobil ini tetap bisa berjalan dengan baik, perlu di-refresh, diistirahatkan sejenak. Kalau pabrik mungkin ada waktu-waktu tertentu pabrik itu tidak operasi sama sekali. Ganti olinya, saudara. Cek semua komponen-komponen mesin. Kalau mobil, periksa air radiatornya. Ada banyak hal yang kita lakukan untuk merefresh mesin dari mobil. Benda mati itu pun perlu direfresh, disegarkan, sehingga ketika sudah selesai diservis, istilahnya, kita bisa pakai lagi dengan nyaman, dengan enak, dan bisa dimaksimalkan. Kalau mesin yang merupakan benda mati saja perlu di-refresh, apalagi manusia. Manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, roh, yang punya keterbatasan, yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Kita perlu merefresh hidup kita. Tidak sedikit kita akhirnya tidak bisa maksimal.
Apakah itu di dalam bekerja, di dalam pelayanan, di dalam hubungan keluarga. Akhirnya kita tidak bisa menikmati semuanya itu karena kita terlalu capek. Semua waktu yang kita miliki kita pakai untuk bekerja, memikirkan pekerjaan. Sampai hampir-hampir gak punya waktu istirahat. Kita habiskan semuanya. Sehingga kita mulai sakit, tubuh kita mulai berontak. Emosi kita sudah mulai labil. Kita gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kepahitan. Kenapa? Karena jiwa kita sudah mulai letih. Itu artinya jiwa kita sedang berteriak dan berkata, aku butuh di refresh. Dan tidak sedikit orang mengabaikan itu. Ketika kita abaikan, sampai satu titik akhirnya tubuh kita sakit. Adalah yang sakit tipes, ada yang stroke. Kita mulai gak bisa lagi mengasihi dengan tulus. Jiwa kita capek, saudara. Kita mulai hitung-hitungan dengan orang lain, hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita mulai gampang tersinggung. Orang ngomong sedikit aja gak enak, hati kita panas. Rasanya pingin emosi. Itu tandanya saudara harus di-refresh. Memang masalah yang sedang terjadi karena COVID-19 ini tidak bisa dipungkiri, membuat kita lebih capek, saudara. Jiwa kita letih. Sama seperti mobil, perlu di-refresh. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita perlu di-refresh, saudara. Itulah sebabnya kenapa Tuhan suruh kita bekerja 6 hari ya. Hari ke-7 itu harus istirahat. Karena Tuhan tahu ada batas dari tubuh kita, jiwa kita harus di-refresh. Tubuh kita ini harus diistirahatkan. Kita harus mengambil waktu yang disebut dengan sabat, istirahat. Tidak sedikit saya lihat orang tidak punya waktu untuk merefresh dirinya. Sehingga walaupun dia bisa dapat uang yang banyak, bisa sukses secara materi, tapi dia gak bisa menikmati kehidupannya. Hubungannya dengan pasangannya gak bagus, hubungannya dengan anak-anak tidak baik, sakit-sakitan. Semua uang yang dicari dengan kerja keras hanya untuk membayar dokter. Kalau kita ingin melihat rencana Tuhan semua digenapi dalam hidup kita, dan kita tetap segar dalam melayani Tuhan, mari kita ambil waktu merefresh hidup kita. Tubuh, bagaimana tubuh bisa direfresh? Bagaimana tubuh ini disegarkan kembali? Dengan makanan sehat, istirahat, istirahat, saudara. Rasa-rasanya waktu istirahat kita itu seringkali sekarang tidak maksimal, saudara. Pagi sampai sore kita habiskan energi kita untuk bekerja. Sore sampai malam kita habiskan energi kita untuk handphone. Sehingga rasanya tubuh ini tidak bisa istirahat dengan total, saudara. Olahraga.
Berapa waktu yang saudara pakai dalam hidup ini untuk olahraga? Itu tubuh, jiwa dan roh. Saya satukan jiwa dan roh karena memang jiwa dan roh ini berbeda, tetapi seringkali sulit untuk dibedakan. Bagaimana merefresh jiwa kita dan roh kita? Salah satu cara yang paling efektif untuk merefresh, menyegarkan jiwa dan roh kita adalah keheningan. Keheningan. Hari-hari ini keheningan itu menjadi barang langka, saudara. Barang langka. Kapan saudara bisa berdiam diri, hening, tanpa gangguan sama sekali? Gangguan handphone, gangguan pekerjaan, gangguan anak. Kita izinkan jiwa kita ini menikmati Tuhan. Perlu, saudara. Perlu kita memiliki waktu solitude, hening tanpa ngapa-ngapain. Handphone ditinggalkan, bila perlu dimatikan. Ngapain kita menikmati Tuhan? Tanpa ada agenda minta ini, minta itu sama Tuhan. Tapi kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Saya paling suka mengambil waktu ini jam-jam 2 pagi, jam 2, jam 3 pagi. Saat itu semua anak istri tidur. Tanpa ada beban tuntutan pekerjaan, tuntutan pelayanan, tanpa diganggu juga oleh jemaat. Saya datang sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, pagi ini aku datang. Aku rindu pribadimu. Aku rindu pribadimu. Puaskan aku dengan hadiratmu. Saat itu rasanya Tuhan itu hadir, saudara. Kadang 1 jam cuman diam di hadirat Tuhan, dan Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tiba-tiba keluar kata dari mulut kita dan berkata, God, I love you so much. Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih dari apapun. Dan saat itu rasanya Tuhan sedang memeluk kita, dan kita hanya bisa menangis, menikmati kasih Tuhan. Bisa sampai 1 jam, bisa 2 jam. Rasanya tidak ada rasa letih, dan ada kesegaran yang baru menatap hari esok. Masihkah saudara punya waktu untuk itu? Masihkah kita punya waktu untuk berdua dengan Tuhan, tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa, tanpa agenda, cuman menikmati Tuhan? Kita ini terlalu sibuk, saudara. Kita ini terlalu berisik. Terlalu berisik dengan keinginan-keinginan kita. Terlalu berisik dengan hawa nafsu kita, dengan ambisi-ambisi kita, dengan ego kita. Jiwa kita ini terlalu berisik sampai kita gak bisa lagi mendengar suara Tuhan, sampai kita gak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan. Itu yang membuat jiwa kita letih. Itu yang membuat
kita lesu. Makanya Tuhan katakan, datanglah kepadaku hai engkau yang letih dan lesu dan berbeban berat. Keinginan kita lah yang seringkali membuat kita letih dan lesu. Ambisi-ambisi kita lah yang menyiksa jiwa kita, sampai kita gak bisa lagi merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, izinkan Tuhan merefresh hidup kita. Izinkan Tuhan menyegarkan hidup kita lewat hadirat-Nya. Coba kita lihat Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan Yesus pun mengambil waktu untuk hening. Sedemikian pentingnya waktu hening sampai Tuhan Yesus mengambil waktu pagi-pagi benar dan memilih tempat sunyi. Apa yang sudah kita baca tadi dalam Markus pasal 1 ayat 35? Dikatakan pagi-pagi benar. Jam berapa kira-kira, saudara? Saudara, Tuhan itu ingin datang kepada kita di dalam keheningan. Waktu hari masih gelap. Jam berapa saudara bangun? Apa yang saudara lakukan setelah bangun? Masihkah kita punya waktu pagi-pagi benar datang kepada Tuhan, menantikan Tuhan, mengizinkan Tuhan menyegarkan jiwa kita? Saudara, perhatikan ini baik-baik. Kualitas hidupmu sepanjang hari itu sangat ditentukan. Kualitas hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan sepanjang pagi. Sekali lagi saya sampaikan, perhatikan ini. Kualitas hidup kita sepanjang hari itu sangat ditentukan. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan yang kita bangun pagi-pagi benar. Saat kita baru bangun pagi, kita mencari Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita izinkan Tuhan menyegarkan jiwa kita. Jangan heran kalau sepanjang hari kita kerjaannya marah saja. Jangan heran kalau sepanjang hari hati kita dipenuhi oleh iri hati. Jangan heran kalau sepanjang hari hidup kita dikuasai oleh ketakutan, karena jiwa kita sedang letih, jiwa kita sedang lesu, sehingga kita gak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan. Kita gak bisa lagi melihat rencana Tuhan dalam hidup kita, karena engkau tidak punya waktu dengan Tuhan, karena engkau tidak mengizinkan Tuhan menyegarkan jiwamu. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tadi malam saya tidur hampir jam 1 pagi, saudara. Hampir jam 1 pagi. Karena kegiatan siapin khotbah. Karena tadi malam saya juga pelayanan Zoom. Habis pelayanan Zoom saya betul-betul persiapkan khotbah ini.
Hampir 3 jam mungkin saya siapkan khotbah ini. Jam 1 pagi saya baru tidur. Jam 4 saya sudah bangun. Seperti biasanya. Setiap pagi saya jam 4 sudah bangun, saudara. Tergoda rasanya, Tuhan capek. Ya udahlah, tidur dulu aja. Tapi saya ingat apa yang saya siapkan tadi malam. Kalau Yesus pagi-pagi benar bangun mencari Bapaknya, itu yang membuat Tuhan Yesus tetap bisa melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya. Semua rasa letih itu hilang, saudara. Masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, kesegaran itu terjadi kembali. Mari, kalau engkau hari-hari ini sedang letih, engkau sedang lesu, itu merupakan tanda Tuhan sedang memanggil engkau untuk masuk ke dalam keheningan, mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengizinkan Tuhan menyegarkan jiwa kita. Markus, coba kita lihat Markus pasal 6 ayat 31 sampai 32. Dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tuhan Yesus, dia senang melayani. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus, sampai mereka nggak sempat makan, Alkitab katakan. Tapi saat itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, ayo ke tempat yang sunyi, kita istirahat. Karena Tuhan tahu mereka punya keterbatasan, murid-murid punya keterbatasan, fisiknya ada keterbatasannya. Saudara, mari kita sadari, kita ini bukan Superman yang bisa memikirkan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu. Kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh ide-ide yang dari Tuhan. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Kapan kita dapatkan itu? Ketika kita bersekutu dengan Dia di dalam keheningan, dan kita izinkan Tuhan yang memenuhi hidup kita. Kapan terakhir kali engkau datang sama Tuhan tanpa agenda, tanpa permintaan, tanpa gangguan, dan kita hanya berkata, Tuhan, aku hanya butuh pribadi-Mu. Sewaktu kita tadi menyembah Tuhan, hati saya bergetar, jiwa saya berteriak dan berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Daud katakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada
daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang kudus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, di dalam keheningan bersekutu dengan Tuhan, kita bisa melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang sudah Dia lakukan, bahkan yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Dan itu akan membuat jiwa kita segar, itu yang membuat semangat kita bangkit, itu yang membuat kita tidak putus asa menghadapi setiap persoalan hidup ini. Karena engkau tahu Tuhan sediakan yang terbaik bagimu di depan sana. Ada 3 manfaat penting dari waktu hening: silent and solitude. Ada 3. Yang pertama, waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Saya sudah jelaskan panjang lebar tadi. Ketika kita di dalam keheningan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan kasih-Nya, bahkan tak terkatakan dengan kata-kata. Sampai satu titik kita nggak bisa berkata apa-apa selain meneteskan air mata. Yang keluar dari hati kita cuma berkata, I love you Lord Jesus. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu. Yang ada hanyalah kekaguman kepada Tuhan. Dan ada rasa percaya total kepada Tuhan. Dan semua keraguan sirna, semua ketakutan sirna, semua kekecewaan sirna. Yang ada hanya pengharapan dan sukacita. Tuhan Yesus mengambil waktu hening untuk berdoa. Kita hening bukan ngelamun, saudara. Bukan ngelamun, bukan meratapi nasib, bukan mengasihani diri. Tapi kita hening menikmati kebaikan Tuhan, mengagumi semua karyanya, semua perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Sekali lagi, kita perlu mengambil waktu khusus dengan Tuhan, tanpa orang lain, tanpa handphone, tanpa dikejar-kejar waktu, dan lain-lain. Saya ada kalanya saya sama istri itu berdua. Kita hanya duduk di sebuah tempat, kadang gak ngapa-ngapain, bahkan cuman diam. Tetapi kehadiran istri saya di samping saya tanpa ngapa-ngapain, itu memuaskan hati saya. Saudara tahu, kadang kita hanya datang sama Tuhan tanpa ngapa-ngapain, itu memuaskan hati Tuhan. Memuaskan hati Tuhan. Kita datang tanpa kepentingan, bukan karena ingin minta ini minta itu, bukan. Kita hanya ingin menikmati hadirat dan pribadinya. Dan kita kagumi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Sudahkah engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Pasti berubah. Gak mungkin tidak. Kalau engkau jadi orang Kristen sudah belasan tahun, puluhan tahun, tetapi hidupmu gak berubah, karaktermu gak berubah, pola pikirmu gak berubah, sikapmu gak pernah berubah, saya khawatir kita hanya terjebak kepada agamawi, sementara kita tidak berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Coba kita lihat di Alkitab. Wanita pendarahan berjumpa secara pribadi dengan Yesus, pendarahannya berhenti. Sakeus pemungut cukai berjumpa secara pribadi dengan Yesus, hidupnya berubah dari orang yang cinta uang, mata duitan. Akhirnya dia rela tinggalkan semuanya itu, dia bagikan kepada orang miskin, dia mengikuti Yesus. Murid-murid, hanya seorang nelayan berjumpa dengan Yesus, menjadi rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Saudaraku, perhatikan ini baik-baik. Kebutuhan terpenting bagi manusia adalah pribadi Allah sendiri. Karena dialah sumber kehidupan, dia sumber segalanya. Ketika kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia sumber. Tetapi ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita bisa lakukan hal-hal yang besar, karena Tuhan sendiri yang mengerjakan dalam hidup kita. Betul kita butuh uang, tapi kita butuh Yesus lebih dari uang. Betul kita butuh pekerjaan, tetapi tanpa Yesus pekerjaanmu pun akan sia-sia. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kesegaran. Potensi terbaik kita akan bisa dimaksimalkan. Yohanes 15 ayat 5-6 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sehebat apapun engkau, sepintar apapun engkau, tanpa Yesus you are nothing. Tanpa Yesus kita gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan berbuah. Sama seperti pokok anggur. Sekuat apapun cabang dari pokok anggur, seindah apapun cabang dari pokok anggur, kalau dia tidak menempel pada sang pokok, maka cabang ini tidak ada gunanya. Dia akan mati, kering, dan tidak menghasilkan buah. Tetapi sekecil apapun ranting itu, selama dia melekat pada pokok anggur, maka cepat atau lambat ranting itu akan berbuah. Kenapa hidupmu tidak produktif? Kenapa hidupmu tidak berbuah? Bisa jadi karena kita nggak melekat dengan pokok anggur, dengan Yesus sang sumber kehidupan itu. Ketika kita melekat dengan Yesus sang sumber kehidupan, maka hidup kita pasti berbuah. Pokok anggur yang akan memberikan nutrisi kepada ranting.
Saudara perhatikan, ranting itu tidak pernah pusing bagaimana supaya berbuah. Yang terpenting bagi ranting adalah dia melekat kepada pokok anggur, maka dengan sendirinya ranting itu pasti berbuah. Begitu juga dengan hidup kita. Mungkin kita pusing bagaimana supaya hidup kita lebih produktif. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah melekat kepada Yesus. Ketika kita melekat kepada Yesus, maka Yesus itulah yang akan membuat hidup kita produktif. Dialah akan memberikan kita ide, Dialah akan memberikan kita keberanian, Dia yang akan memberikan kita kemampuan sehingga hidup kita berbuah dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau engkau hari-hari ini sedang bingung, sebenarnya apa sih potensiku, apa sih tujuan hidupku? Hal yang kau butuhkan saat ini bukan modal. Hal yang kau butuhkan saat ini bukan ide. Yang kau butuhkan adalah melekat kepada Yesus. Dan percayalah, Yesus itulah yang akan memberikan ide, Yesus itulah akan membuka jalan, dan Yesus yang membuat hidup kita berbuah. Yang kedua, waktu hening merupakan tempat perjumpaan dengan diri sendiri. Saudara, ayo kita jujur. Seringkali kita bingung dengan diri kita. Seringkali kita bingung dengan diri kita. Kita nggak tahu kenapa ya saya bisa berpikir seperti itu. Kenapa ya saya bisa seemosi itu? Kenapa saya bisa meresponi seperti itu? Kita bingung. Apa yang ada dalam keinginan kita berbeda dengan apa yang kita lakukan, berbeda dengan apa yang kita katakan. Sehingga kita capek dengan diri kita sendiri, capek dengan ambisi-ambisi kita yang tidak terkontrol, capek dengan keinginan-keinginan kita nggak bisa kita kendalikan, capek dengan emosi kita yang menguasai hidup kita. Tapi ketika engkau dalam keheningan, kita bisa menemukan segala kelemahan-kelemahan kita. Ada banyak orang tidak sadar kelemahannya. Ada banyak orang tidak sadar bahwa dia seringkali menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Ada banyak orang gak sadar kalau dia sebenarnya seringkali mengecewakan orang lain, karena dia tidak kenal siapa dirinya. Tapi ketika kita masuk dalam keheningan, berjumpa dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu, kamu itu sombong, kamu itu terlalu berambisi, kamu itu munafik. Tuhan bukakan siapa diri kita kepada kita. Masihkah kita punya waktu di dalam keheningan mencari Tuhan dan mengizinkan Tuhan mengoreksi hidup kita? Setiap hari saya ambil waktu di hadapan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong koreksi pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, cara pandang, respon, perilaku, sikap, rancangan-rancangan jahat dalam hatiku. Tolong bukakan kelemahan-kelemahanku yang saya tidak sadari. Sudah bertahun-tahun saya berdoa buat hal itu. Dan saya mau kasih tahu, itu pun masih banyak kelemahanku yang saya tidak sadari. Kadang Tuhan pakai orang lain untuk memberitahu. Kadang Tuhan pakai masalah untuk memberitahu. Kadang Tuhan pakai kegagalan untuk memberitahu. Bayangkan kalau kita tidak mengizinkan Tuhan mengoreksi diri kita.
Kita tidak punya waktu untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Kita ini seringkali terjebak menilai diri kita lebih tinggi dari sebenarnya atau lebih rendah dari sebenarnya. Kalau kita menilai diri kita lebih tinggi dari sebenarnya, maka kita akan sombong. Kalau kita menilai diri kita lebih rendah dari sebenarnya, kita menjadi rendah diri. Kita gagal menemukan siapa diri kita. Tetapi dalam keheningan Tuhan akan kasih tahu, ini loh dirimu. Yang terakhir, tempat hening adalah tempat untuk pembaharuan. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan beritahu siapa diri kita. Tuhan kasih tahu segala kelemahan-kelemahan kita. Langkah terakhir, izinkan Tuhan memperbaharui hidup kita. Benar Tuhan, aku sombong, aku gak berdaya, aku butuh anugerah-Mu. Benar Tuhan, aku penakut, aku gak berdaya, aku butuh anugerah-Mu. Ketika kita jujur mengakui di hadapan Tuhan, ketika kita jujur mengakui ketidakberdayaan kita, saat itulah Tuhan memulihkan hidupmu. Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara ingin disayangi Tuhan dan disayangi manusia? Jangan sembunyikan pelanggaranmu. Akuin dan tinggalkan. Izinkan Tuhan mengoreksi. Izinkan Tuhan memberitahu setiap kelemahan kita. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kelemahannya itu menjadi kebanggaannya. Tidak. Saudara, kelemahan kita itu membuat jiwa kita letih. Contoh, orang sombong itu jiwanya letih, saudara. Orang yang mata duitan itu jiwanya letih, saudara. Orang yang arogan itu jiwanya letih. Orang yang suka marah itu jiwanya letih. Karena ketika kita memuaskan kemarahan kita, ada energi jiwa kita yang keluar. Butuh kita mengakui dan meninggalkan. Itu saja bisa kita lakukan ketika kita dalam keheningan datang kepada Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, mari dalam waktu-waktu ini, engkau yang sudah letih, lesuh, berbeban berat, berilah waktu untuk Tuhan berurusan dengan pribadi kita secara pribadi di dalam keheningan. Memang kita capek, banyak pekerjaan, tapi saya mau kasih tahu, tidak ada hal yang paling kita butuhkan hari-hari ini selain pribadi Tuhan. Ambil waktu dalam keheningan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Izinkan Tuhan membukakan siapa diri kita, membukakan segala kelemahan-kelemahan kita, dan berdamailah dengan Tuhan. Buka semua itu dan izinkan Tuhan memulihkan hidupmu. Dan saya percaya kita akan disegarkan. Kalau kita sudah disegarkan, maka kita akan bisa melihat masa depan dengan penuh pengharapan. Kita penuh dengan sukacita. Kita
kita bisa bahagia. Kita akan siapkan hati kita masuk dalam perjamuan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dari kami. Roh Kudus, tolong kami. Segarkan jiwa kami. Segarkan kami Tuhan. Sehingga kami bisa melihat dengan jelas rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kami bisa berjalan dalam rencana-Mu dengan penuh pengharapan. Dan nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus kita, Bapak Ibu yang sudah mengambil roti dan anggur perjamuan, sambil kita siapkan, kita nyanyikan satu lagu yuk. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu, mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Kita siapkan hati kita. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 2000 tahun yang lalu Yesus menyerahkan tubuhnya bagi kita, menyerahkan hidupnya sepenuhnya sebagai korban pengampunan dosa. Roti ini lambang dari tubuh Yesus yang menyatu dengan tubuh kita. Mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita terima roti ini sebagai lambang dari tubuh Yesus yang menyatu dengan tubuh kita dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjanjian baru sudah dilakukan. Kita tidak hidup lagi di bawah kutuk dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di dalam kasih karunia Tuhan. Darah Yesus sebagai materai perjanjian itu. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Darah domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercelah,
menghapus dosa kita. Mari kita terima ini. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat perjamuan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, bahwa kami semakin berserah dengan Engkau, sepikir, seperasaan, sekehendak dengan Engkau, melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan. Kami bersyukur buat ibadah kami, dalam nama Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulung Agung. Ku berdoa Tulung Agung, penuh kemuliaan-Mu, Tulung Agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulung Agung. Ku berdoa Tulung Agung, penuh kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas sejarah dunia. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang terus membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Siang hari ini kami umat-Mu datang merendahkan hati kami Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu atas Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa yang besar ini. Engkau mati di atas kayu salib menebus bangsa ini Tuhan, menebus penduduk bangsa ini. Kami percaya bangsa ini berharga di mata-Mu. Karena itu kami mohon anugerah-Mu, pulihkan bangsa kami, kasihani bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa ini melihat anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan dalam Kristus Yesus. Selamatkan bangsa ini. Bangsa ini mengenal Engkau, percaya kepada Yesus. Curahkan roh-Mu atas Indonesia. Pulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolong bangsa ini dari pandemi ini. Pulihkan ekonomi bangsa ini Tuhan. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong bangsa ini. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan Indonesia. Berkati Indonesia, berkati para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua anggota DPR, DPRD, DPD, MPR, DPD, semua kami bawa di hadapan-Mu. Semua menteri dan semua staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, semua Tuhan, pegawai BUMN Tuhan, semua gugus tugas, semua orang yang Tuhan percaya mengelola bangsa ini. Kami bawa mereka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, hikmat-Mu yang menyertai mereka. Tuntun mereka dalam membuat setiap keputusan, dalam membuat setiap kebijakan. Tolong mereka untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di bangsa ini. Berikan mereka takut akan Tuhan. Segala rancangan orang jahat, orang fasik atas bangsa ini biar digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini.
Berkati TNI, Polri, para medis, semua dokter, semua perawat, semua bidan, semua analis, semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, poliklinik, semua orang yang menangani pasien COVID. Tuhan, kami berdoa, lindungi mereka, jagai mereka, berkati mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka, lindungi keluarga mereka, hiburkan mereka. Semua pasien COVID yang saat ini sedang terpapar, Tuhan, jamah, pulihkan mereka. Bahwa mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, pulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya rencanamu digenapi atas Indonesia. Kemuliaanmu akan memenuhi Indonesia. Bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami masuk ke dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Roh Kudus, sertai kami, ajari kami, berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Setiap jemaat yang sakit hari-hari, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit mereka, kami berdoa dalam nama Yesus disembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Lindungi setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Jauhkan kami dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua anak cucu menantu mereka. Kami mohon perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun, lindungi, jagai. Bahwa mereka mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang dan Bu Bambang dimanapun berada. Sepanjang minggu ini biar Tuhan berkati, buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas permasalahannya. Berkati Barateri sepanjang minggu ini. Terima kasih, kami bersyukur. Kami sungguh persembahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita dimanapun engkau berada. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Dia beserta kita. Karena itu jangan takut dan gentar. Percayalah kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah engkau kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi. Tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang yang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat itu akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai. Kita belum tahu apakah minggu depan kita sudah bisa onsite. Nanti kita akan kabari lewat WA group. Bagi Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan maupun persembahan misi, saudara bisa langsung
menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.